Mama nyari pabrik yang ada lemburnya lah, setidaknya kan ada teman di sini, Nah, ada itu. saudara di sini. Bagaimana? Nah, itu kalau ada saudara atau ada teman ya informasi, minta informasi, perbanyak teman lah di sini. Terus kalau kayak sayuran itu saya itu pernah nyampe nyari kangkung itu di apa itu namanya sungai Di kali. sungai kecil-kecil gitu. Kali itu nyari sayuran saking udah nggak ada uang. Terus semua pinjem pabrik juga nggak boleh waktu itu. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada masalah apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Di kesempatan hari ini alhamdulillah masih bertemu, masih berjumpa lagi dengan Trans B7. Dan yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Alhamdulillah masih dengan sehat Mas Rian. Mas Rian mau apa lagi? Mas Rian. Yang ini Mas Rian. Ini lor. Jadi alhamdulillah di Trans B7 itu punya adik-adik kembar ya Mas ya. Iya. Kembar. Nama Retro. Oh, nama Retro. Terus kalau sedikit boleh tak bertanyakan umurnya. Siapa dulu nih, Pak? Tua yang mana maksudnya? Ini Mas 23. Sama 23. Mas Rian 20. 20. Berarti manggil ini Kakak Ceng. Iya. Oh, masih kakak lah ya ibaratnya lah seperti itu. Masih. Oh, masih gitu. Masih. Satu pabrik atau beda bagian atau bagaimana? Satu pabrik beda. Satu bagian sama. Satu pabrik satu bagian. Oh, satu pabrik satu bagian. Alhamdulillah. Piye ceritanya Mas untuk saat ini bisa dikatakan? Alhamdulillah sih kalau saat ini ya kerjaannya sih stabil, lemburan ya ada, cuma kan kadang ada kadang enggak kalau di bagian kita. Oh gitu. Itu pengaruh mungkin nggak ada barang atau bagaimana Mas? Kalau saat ini nggak ada barang, jadinya tuh kayak lemburan tuh ya kadang lembur kadang enggak kayak gitu. Biasanya kalau barangnya banyak itu lembur terus. Oh, kalau barang stok ada banyak terkecuali ada satu bagian itu yang lembur terus itu ada juga. Oh, ada juga. Jadi bisa dikatakan oke lah ya. Iya, alhamdulillah. Untuk kerjanya dari dari Senin sampai Jumat oke tetap berarti ya? Oke, Pak. Oke, nggak ada masalah lah. Untuk Mas Rian juga gimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya gini, Mas Rian kakak kembar, adik berduanya. Karena sama-sama Rian ini saya juga bingung nyebutnya Rian yang mana intinya untuk kalian berdua. Sedikit berbagi intinya seperti ini Mas. Sekarang kan Saman kan udah menjadi mungkin bisa dikatakan pemain bekerja di Taiwan. Betul enggak? Yang dulu mungkin Saman hanya sebatas impian, yang dulu hanya sebatas angan-angan untuk betul enggak? Sekarang sudah merasakan kerja di sini. Nah, sebagian juga buat teman-teman yang masih ada di Indonesia atau sekarang yang masih ada proses di PT, mungkin sama dulu pernah merasakan seperti mereka-mereka yang sekarang dalam keadaan proses. Betul ya? Betul. Nah, sama setidaknya sedikit membagikan ataupun mungkin berbagi pengalaman kembali buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pengen mungkin berangkat ke Taiwan, apalagi ditambah keadaannya mungkin kalau bisa dikatakan sekarang ini kan banyak pabrik yang tidak ada lembur. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada subscribernya, daripada videonya Mas Trans B7, alangkah baiknya kalau sama sedikit memberikan dukungan atau motivasi buat teman-teman kita yang ingin berangkat ke Taiwan. Monggo, dari salah satu dulu. Mas Rian gede. Monggo. Saya dulu. Iya, monggo. Ya buat teman-teman semua yang lagi proses, entah itu dari PT mana aja, tujuan kalian ke sini itu mau berangkat kerja ya kan, bukan membuat main-main. Terus semangat terus pokoknya prosesnya, jangan mengeluh, apalagi bentar lagi katanya kabar-kabar tahun depan ini ada kenaikan. Betul. Semangat, ayo.
Semangat Jayo ini informasinya naik 1.000 lagi ya Mas ya? 1.000 katanya lebih Oh. kayaknya tuh. 1.000 lebih ya katanya. Oh, 1.000 lebih. 200. Sekarang aja sudah berapa Mas? 64 ya. Sekarang 64. harusnya. Sekarang gajinya sama Pokoknya, berapa? Gaji pokok 26.400. Berarti kalau nanti kalau naik 1.000 aja udah ketemunya 27 lebih ya Mas ya? Wih, ngeri. Alhamdulillah. Tambah semangat ora? Wah, semangat. Tambah Alhamdulillah, semangat. tapi Oh, cepat. terus gimana lagi supportnya buat teman-teman? Pokoknya yang lagi proses tetap semangat terus, jangan neko-neko. Apalagi itu dari efek samping juga banyak ya kan, maksudnya efek samping itu di sini tuh kan banyak apa ya, temen atau apa itu sebenarnya itu baik juga, cuma agak dikurangin lah, maksudnya takutnya ya kan. Di sini tuh masih banyak razia gitu kan, apalagi kaburan, terus yang minum-minum juga tuh pada ditangkapin. Seandainya ntar mas-masnya itu yang udah nyampe sini ya niatnya kerja ya yang fokus sama kerjaan aja lah, intinya itu aja sih. Rasa aneh. Iya betul, nggak usah aneh, intinya gitu aja. Apa aneh. Terus gini Mas, kembali lagi mungkin sedikit untuk nyari informasi-informasi di sini untuk pabrik maksudnya gitu enaknya bagaimana? Mungkin sama juga punya saran-saran ini monggo. Ya, informasi pabrik ya. Umpama nyari pabrik yang ada lemburnya lah, setidaknya kan ada teman di sini, Nah, ada itu. saudara di sini, bagaimana? Nah, itu kalau ada saudara atau ada teman ya informasi, minta informasi, perbanyak teman lah. Di sini maksudnya kan sekarang kan zaman-zaman enak ya kan, ada HP enak. Tinggal calling sana, gimana pabrik ini, cari tahu. Kayak aku punya teman di rumah mau berangkat lah di pabrik apa tuh, di pabrik apa sih, kardus apa plastik gitu. Tapi Nah, bagus itu mas, lemburnya juga. nggak tahu kalau itu. Aku baru cari-cari, maksudnya kan kayaknya di sana di Thailand gitu. Oh, temannya Saman yang di kampung ingin berangkat ke sini. Tanya pabrik Tanya ini pabrik ini bagus nggak? atau tidak gitu. Coba aku cek, maksudnya cek kan tanya-tanya orang atas gitu. Oh, tanya-tanya dulu lah Ya, ibaratnya gitu. tanya-tanya. Dengan cara seperti itu Iya. ya Mas ya. Karena mengingat kembali biaya sekarang juga cukup lumayan ya Mas ya, bisa dikatakan kan lumayan ini. Nah, kembali lagi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, di nominal angka 70 juta Saman kan nyampe di sini, betul enggak? Iya, betul. Dengan Betul, potongan yang mungkin 6 bulan. Kalau Mas Rian gede sih udah lolos nih untuk potongannya. Kalau berapa tuh Mas Rian dulu potongannya? Potongannya itu 6.400 berapa? Berapa bulan? Selama 6 bulan. Oh ya selama sama 6 bulan. Sama juga sama. Iya, Tapi kan? Saman udah potongan berapa kali? Udah 3 bulan ini. 3 bulan ini. Piye kerasanya bagaimana? Ya ibarat pol ngisor. Ngisor. Terus munggah. Terus Munggah. munggah meneh. Munggah meneh. Jadi semua buar Nah, iya, makanya Saman ceritakan buat teman-teman selagi masih tahap potongan tuh bagaimana, untuk menanggulangi keuangan tuh bagaimana, untuk mengatur keuangan bagaimana, bagian buat teman-teman kita monggo Mas. Wis pokoke nek wis wong teko nek kene iki rasa hal. Pokoknya ini meneh Sinatra suruh bubar ya, belum selesai kan, nggak usah aneh dulu di sini. Lakon tekone carry, gayane carry lakon. Gayane man pelan-pelan. Santuy pokoknya segini suasana aneh. Setidaknya gini Mas, mungkin juga teman kan pengen tahu nih dari Mas Rian itu untuk menghemat keuangan di masa masih potongan tuh caranya bagaimana, seperti itu? Kalau saya dulu itu menghemat uang itu karena dulu saya waktu pertama di bagian kan beda dulu Pak sama sekarang. Dulu itu saya tuh di bagian pengupasan di bahan mentahnya kan Pak. Jadi itu lemburannya kan jarang punya saya dulu bagian pengupasan karena barang juga jarang datang kan. Jadi saya untuk menghemat keuangan itu yang pertama stok mie 1 dus. Nah itu makanan hari-hari harus itu. Terus sama beli beras paling enggak Pak. Paling penting di situ ya. Beras sama mie. Terus kalau kayak sayuran itu saya itu pernah nyampe nyari kangkung itu di apa itu namanya sungai. Di sungai kecil-kecil gitu. Kali itu nyari sayuran saking udah nggak ada uang. Terus
terus semua pinjem pabrik juga nggak boleh waktu itu, Pak. Waktu itu kan belum diizinkan ya Mas ya. Belum diizinkan. Mm-mm. Karena masih potongan, masih Mm-mm. anak baru, juga Mm-mm. nggak ada lemburan, jadi itu Mm-mm. nggak diizinkan pinjem pabrik. Mm-mm. Makanya saya tuh gimana caranya bisa makan setelah pulang kerja gitu, Pak. Kalau pulang kerja itu masih lapar, orang Indo kan kalau makan ya Banyak. lebih banyak dibanding di sini tuh, Pak. Soalnya di sini jatah makan dari pabrik itu pentengnya dikit nasinya, Pak. Jadi kayak kurang kenyang gitu. Kayak kurang kenyang lah ya. Intinya kalau pulang kerja itu entah gimana caranya, sementing ada makan lah seperti itu, Iya. daripada ngempet lapernya seperti itu. Kalau masalah laut juga itu kan mancing juga banyak ikan di sini. Tapi jangan sembarangan mancing, Iya. karena ada tempat tertentu yang tidak Iya. diizinkan untuk dipancing ya Mas ya. Betul. Ini kan hanya jadi buat teman-teman kalau nanti pengen mancing juga tetap hati-hati, karena ada larangan-larangan tersendiri yang tidak Iya. bisa dipancingi. Terus lagi mungkin kalau bisa dikatakan untuk menghemat keuangan lagi sampai akhirnya mampu bertahan dalam 1 bulan itu bagaimana Mas? Ya terutama kita yang dipikirkan kalau misalnya kita habis gajian itu dapatnya berapa dari sisa potongan itu ya, Pak. Taruhlah misal kita sisa potongan itu cuma 8.000 karena nggak ada lemburannya ya, Pak. Itu kita utamakan kayak beli beras sama mie pertama. Itu yang kedua itu kayak peralatan kita mandi, sabun atau apa itu diutamain dulu lah. Terus yang ketiga itu paketan. Nah, setelah itu Paketan internet itu Mas. paketan internet. Pak. Soalnya kalau kita nggak punya paketan juga susah kan, tiap hari kan mungkin kayak di grup kerja kan juga ada informasi atau apa, kalau kita nggak punya paketan bingung nggak tahu informasi itu utama paketan juga. Setelah itu ya kalau misalnya ada sisanya lagi ya disimpan lah dikit-dikit Buat pembekalan kedepannya lah seperti itu. Terus kalau dari Mas Rian kecil bagaimana?